banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenar belum. Oh, belum pasti gitu. Ya, masih mencari tahu kebenarannya yang itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak coba tadi Pak. Mandi memang mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Netizen. Tolong membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Kuat ya suaranya. Ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Oke. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Aib itu siapa? Yang polisi tadi? Kanit. Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny, Iya, Denny di Polda Bandung. Jabar. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah Pauline pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan. Nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya. Boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya datangi ke keluarga dulu ya. Menatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mana, cuma dia bilang Pakai seragam atau pakai apa? pakai baju bebas. Baju bebas. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film, harusnya jangan, nanti bikin nama jelek.
Jadi Iu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi, tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Artinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun ini sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini.